warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Pagi Apa kakak. kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat dan kuat insyaallah. Lapar. Amin. Iya belum makan siang. Oh iya, sebelum mengawali kegiatan di pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatannya berjalan dengan lancar. Siapa nih yang mau mimpin doanya? Put. Jangan jemput Cowok ge, cewek. cowok. Yang paling tua, yang paling tua. Ya, Yang paling Rizky. muda ge. Ya, bawa umur nih. ya udah. Silakan Adri. Baiklah, Ya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian tahu nggak sih kita ini mau ngapain? Mau ini Kak? Mau Diskusi. konsultasi. Diskusi. Mau curhat-curhat. Oh iya, benar banget. Yang dibilang kita mau diskusi, kita mau curhat, kita mau konseling. Jadi lebih tepatnya kita itu mau melaksanakan konseling kelompok. Jadi di sini ada yang tahu nggak sih apa definisi dari konseling kelompok itu? Yang saya tahu ya Kak, pokoknya kita itu tuh menyelesaikan masalah secara bersama-sama gitu. Saya setuju sih Kak dengan jawaban yang dari Putri. Ya. Konseling kelompok, iya konseling Secara berkelompok. secara rame-rame. Ya. Oke. Ya benar banget ya. Untuk lebih spesifiknya, konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada individu ataupun klien seperti kalian ini yang dilaksanakan secara berkelompok, yang mana bertujuan untuk menuntaskan permasalahan. Karena penyelesaian itu dilaksanakan melalui dinamika kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok juga sama halnya dengan konseling individu, yaitu menerapkan asas kerahasiaan, yang mana apapun yang kita ceritakan atau apapun yang kita bahas di sini cukup selesai di ruang lingkup kita, tidak boleh dibeberkan ataupun diceritakan kepada orang lain selain yang ada di kelompok ini, tanpa terkecuali teman, sahabat ataupun keluarga. Oke. Baik Kak. Siap Kakak. Jadi kalian semua harus jaga rahasia ya, jangan sampai masalah ini diketahui oleh orang lain. Setuju? Setuju Kak. Sepakat. Setuju. Nah, selain itu kita juga ada asas keterbukaan, yang mana di sini kita harus terbuka untuk menceritakan apa permasalahan kita, gunanya apa agar dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Jadi kita harus dengan sukarela menceritakan apapun permasalahan kita di ruang lingkup sini, karena kan tadi udah dijamin nih sama asas kerahasiaan. Jadi kita juga harus sukarela dengan senang hati menceritakan apa permasalahan kita, gunanya apa agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih Cukup, Kak. bingung. Cukup Kak insyaallah. Paham Kak? Oke, sebelum kita masuk ke tahap inti, tadi kan sempat ngebahas nih bahwasannya proses konseling kelompok ini adalah proses menyelesaikan masalah melalui dinamika kelompok. Jadi sebelumnya kalian udah saling kenal belum? Belum. Belum. Oke, mau coba perkenalan dulu, mau dari mana? Jadi Coba dari sini dulu. Lagi nih. ya, kamu lagi pokoknya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Hoirunisa, bisa dipanggil Emput. Hai Emput. Selanjutnya, Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Novrial, bisa dipanggil Adi. ya Adi. Hai Putri. Izin memperkenalkan, nama saya Alex Ricardo, biasa dipanggil Joko. Oh, hai Joko. Maman. Oke, Hai oke. Maman. Oke, jadi udah saling kenal semua nih ya. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke tahap inti, gimana kalau kita ice breaking dulu nih? Boleh Kak. Boleh Oke, Kak. setuju? Jadi ice breaking kita itu adalah menyambung kata dengan membawa kata sebelumnya. Contohnya Kak. Misalnya nih, kayak orang pertama mengatakan saya. Nah, orang kedua selanjutnya tetap membawa kata saya makan. Nah, selanjutnya saya makan nasi, misalnya gitu. Gimana? Iya Ya iya. Kak, baik paham. Langsung aja. Ini mau dimulai dari mana? Inwar. Dari Kak. Arah jarum jam lah. Guys, sudah. Seperti dulu di berarti. sini. Iya, Put. Ladies first, ladies Jam first, 11 ladies first. sekarang. Udah lagi first ya. Oke. Hitung dulu Kak. 1, 2, 3. Saya. Saya ingin Saya ingin tidur. Saya ingin tidur malam. Saya ingin tidur malam hari. Saya ingin tidur malam hari dan Saya ingin tidur malam hari dan makan. Saya ingin tidur malam hari dan makan
Kok kata lu sulit sih anjing. Habis makan tidur lagi lah. Adi kalah, Adi Aduh. kalah. Ulang, kita rolling. Sekarang mulai dari kamu. Motor. Kayak luar. Kamu. Sini, Bang. Benar, Ada benar. Oh. Kau. Motor saya. Motor saya hilang. Jangan. Ya udah. Sorry. Nggak apa-apa. Sorry kasih aja Ayo, bos. lanjut. Tak lanjut. Motor saya hilang juga. Motor saya hilang juga di pasar. Motor saya hilang juga di pasar tempel. Motor saya hilang juga di pasar tempel kemarin. Motor saya hilang juga di pasar tempel kemarin sekaligus. Kok sekaligus nggak nyambung. Dijebak tuh sudah ini. Saya Coba kemarin pagi gitu Iya. nggak. Oke nih, udah selesai kan ice breaking-nya. Udah fokus belum nih sekarang? Udah relax? Yuk. Ada Kak. Oke, jadi kita masuk ke tahap inti ya. Tahap inti kan tadi sempat disinggung bahwasannya konseling kelompok adalah proses penyelesaian masalah ataupun pengentasan masalah yang dilakukan melalui dinamika kelompok. Apakah boleh kita mulai pembahasan permasalahan itu sekarang? Boleh Kak. Boleh. Mau mulai dari mana? Put. Bisa lah. Bisa lah. Put lagi. Discuss Oke, ya. silakan Put. Biasa lah. Jadi gini Kak, saya ini tuh susah banget gitu loh buat tidur di awal waktu. Terbiasa tidur di atas jam 12. Pokoknya sebelum jam 12 saya tuh susah buat tidur. Terus tapi saya selalu bangun cepet. Saya tuh selalu saat subuh alhamdulillah masih tepat waktu. Tapi habis subuh tidur lagi. Nah, itu bangun tergantung sih, kalau ada jam kuliah ya saya bangun karena ada alarm kan. Tapi abis itu saya bangun, saya tuh kayak kerasa capek banget. Bukan biasanya kalau bangun tidur itu kan kita buger gitu ya, seger gitu ya. Kalau saya enggak, kayak orang capek, saya lemes, kayak orang darah rendah gitu lah, aku lemes, mau ngapa-ngapain susah, lesu gitu sih. Nah, selanjutnya Ini Kak, mungkin permasalahan yang saya alami sekarang hampir sama dengan Put. Saya itu kesulitan untuk tidur di bawah jam 12. Itulah kenapa saya sering kelewat waktu subuh gitu Kak. selanjutnya Nah, jadi masalah Joko itu sama si Impu dan Adri, sama-sama susah tidur di waktu yang normal. Orang kan normal jam 10 ya. Kalau Joko di atas jam 12 pasti, tapi azan subuh bangun, jadi hitungannya tidurnya cuma 4 jam atau 3 jam bahkan. Nah, kemudian berefek kepada waktu buka laptop nih ngerjain tugas, itu jadi ngantuk itu. Sedangkan siangnya juga jarang tidur, malah mainan HP gitu. Oke, aku coba simpulin ya dari permasalahan kalian semua. Jadi di sini kalian bermasalah dengan jam tidur. Bahwasannya kalian sering tidur di atas jam 12. Bukan sering lagi, tetapi udah jadi kebiasaan ya, udah jadi pola tidur yang ya nggak teratur lagi kayak gitu. Karena udah lewat dari jam yang seharusnya. Yang mungkin biasanya kalau sekarang tuh kita sebutnya insomnia ya. Iya. Yang intinya tidur udah larut malam gitu, padahal normalnya orang dewasa itu kan 7-8 jam ya kalau nggak salah. Jadi itu juga berefek ke badan kita gitu. Nah, jadi menurut kalian bertiga ini masalah siapa sih yang paling berat yang harus kita selesaiin sekarang? Kalau menurut Emput sih Adri deh Kak. Kalau menurut Emput sih. Iya sih, masalahnya Adri Soalnya kan lebih dia berat. sering kelewat subuh itu. Jadi menurut kalian masalah berat ya, karena kan melewat subuh, apalagi di usia kita yang udah ya Dewasa. cukup dewasa gitu ya. Jadi gimana Adri, menurut teman-teman kan permasalahan Adri paling berat. Apakah Adri bersedia untuk menceritakan permasalahannya? Ini dirahasiakan Kak. Iya dong, tadi kan udah kita bahas tentang asas kerahasiaan ya, jadi aman, teman-teman nggak bakalan bercerita. Baik Kak, kalau begitu saya mau menceritakan permasalahan saya selama permasalahan saya tidak dibocorkan oleh siapapun, kecuali si izin saya. Iya. Coba. Jadi gini Kak, saya itu mempunyai masalah di pola tidur saya yang berantakan, dan itu terjadi berulang-ulang setiap harinya. Saya itu nggak bisa
tidur di bawah jam 12 malam. Dan itu saya bingung entah kenapa saya bisa tidur hanya di jam 12 lewat. Makanya sebelum tidur saya sering gabut main HP lah, main game lah, baru saya bisa tidur. Dan itu berdampak di kondisi saya yang makin kurus. Saya sering melancang waktu subuh, saya sering kena marah orang tua karena melancang waktu subuh. Dan itu yang saya bingung kenapa saya seperti itu. Terus ketika mencoba untuk bangun tidur, saya pernah bangun tidur kan karena terbangun dengan alarm, tapi saya tidur lagi gitu kan. Mungkin itu sih kak permasalahan saya. Ya, tolong bantu saya bagaimana menemukan permasalahan yang saya alami kak. Oke, gimana teman-teman? Adi kan udah nyerita ini permasalahan dia. Gimana tanggapan kalian? Kira-kira adik tuh mulai kayak gitu dari kapan? Dari semester 3. Berarti baru kuliah ya? Iya, kalau saya masih jarang sebenarnya, nggak pernah mah tidur jam 11 paling lama. Tapi tetap juga saya bangunnya kesiangan. Bingung kenapa kan? Gimana kalau menurut Gimana? Ada saran nih? Terus kalau begadang ngapain biasanya? Ya saya katakan tadi, main game, apa buka media sosial, nonton film, seperti itu. Diisi dengan yang lain gitu, kegiatan lain. Kalau tidak ada tugas saya nggak tetap main game. Dan biasanya kalau ngerjain tugas malah ngantuk loh biasanya. Iya, malah itu kak. Justru saya kalau dia tugas malah ngantuk. Terus selama kan kamu nih kayak ngerasa terganggu ya Iya. dengan masalah ini, kamu udah coba belum sih cara-cara biar kamu bisa bangun tepat waktu, nggak molor-molor lagi kayak gitu, nggak subuhnya nggak kelewat gitu, udah pernah coba belum? Pernah sih kayak tadi dengan menyeting alarm sebanyak mungkin, bangun tapi tidur lagi. Tapi tidur lagi. Itu problem saya kak. Iya, iya. Apa emang setan terlalu kuat menggoda saya? Awas saya yang kalah dengan setan itu. Karena udah jadi kebiasaan. Iya, karena sudah jadi kebiasaan kak gitu. Jadi saya ya lewat terus lah, subuhnya susah. Gimana teman-teman tanggapan kalian lebih jauh tentang permasalahan yang dihadapi ini? Mungkin Adri harus mulai hari ini ya, Iya kak. harus belajar pelan-pelan merubah pola tidur. Misalnya yang tadinya jam 1 tidur jam 1 malam, diganti jam 12 malam harus tidur, terus besoknya jadi jam 11 malam harus tidur, itu bertahap. Saya pernah dengar tuh apa yang dijelasin sama Joko. Jadi itu tuh kayak ada apa ya, entah penelitian apa ya di IG itu. Jadi kita kalau misalkan mau merubah pola tidur itu jangan langsung, misalkan kamu selalu tidur kan dari jam 12 malam, kamu langsung mau tidur jam 9, itu nggak bisa. Jadi harus secara bertahap. Kamu misalkan tidur biasa jam 1, terus kamu itu berubahnya jam 12, terus bertahap lagi, besok-besoknya apa seminggu kemudian kamu ke jam 11, sampai berikutnya kamu di titik tidur kamu itu atau tepatnya. Ya benar banget nih kata Putri. Jadi kita merubah kebiasaan secara bertahap kayak gitu. Karena kan kita nggak mungkin merubah suatu hal secara langsung gitu kan. Secara apa sih kayak berubah drastis itu kan kita nggak bisa. Jadi ya benar sih ya setuju kata Uput, bahwasanya kita merubah secara bertahap, secara sedikit demi sedikit, memajukan jam tidur kita. Benar kata Joko tadi, yang biasanya jam 1 bisa dirubah mulai dari jam 12, jadi dikurangin 1 jam 1 jam. Nah, kalau tadi kan masalah tidurnya udah nemu kan, jadi Iya. dikurangi sejam. Kalau untuk bangunnya ya harusnya sih udah bener masang alarm, cuman mungkin ada alarmnya. Biasa kan paling alarmnya lagu mellow, itu diganti harusnya lagu-lagu yang remix mungkin organ, itu bisa gitu bisa. Itu pasti Iya. dijamin lah. Iya, pernah sih kayak gitu. Cuma utamanya kan emang salah. Iyalah
iya gimana Mungkin kalau udah bangun tapi ada gak alarm yang paling ampuh para orang tua gitu Oh, dari ibu tapi ketika di kosan saya tidur gak ada yang bangunin saya mungkin bisa ngerekam suara ibunya ya, jadi jadiin apa alarm gitu, jadi Adri bangun kayak gitu, jadi direkam gitu suara ibu gitu kan. sih nanti bang yang paling ampuh lagi sih pernah aku tuh lah dengan siram air air panas. Aku Ayo, dong, mana? aku. Oke, tadi kan teman-teman udah ngasih beberapa solusi. Nah, kalau menurut aku, kamu tadi kan bilang bahwasanya kamu sering banget scroll Instagram ataupun sosial media segala macam gitu kan sebelum kamu tidur. Nah, kan menurut penelitian juga ketika kita sebelum tidur terfokus dengan layar handphone yang notabene-nya kan sinarnya itu nggak bagus buat mata kita, dan itu tuh bakal ngebuat kita sulit tidur kayak gitu. Mungkin bisa juga ya sebelum tidur itu 30 menit atau 1 jam sebelum tidur kamu tutup dulu handphonenya itu. Jadi apa ya, kita meninggalkan aktivitas yang menggunakan handphone ataupun laptop gitu, bisa diganti mungkin ya Digital gitu ya, Kak? pokoknya laptop ataupun handphone itu ditinggalin dulu kalau kamu emang mau tidur, ya minimal setengah jam sebelum kamu tidur kayak gitu. Gimana menurut teman-teman? Setuju sih, setuju. itu yang harus saya rubah kayak Ya soalnya karena sulit banget intinya sinar yang dari layar handphone ataupun laptop itu kan nggak baik buat mata, dan itu tuh bakal memperlambat tidur kita gitu loh, karena kan emang Otak apa kerja ya, terus. iya, otak bekerja terus. Sebenarnya juga kita kan kalau tidur kita kan nggak boleh deket alat elektronik ya, karena itu bakalan ngebuat otak kita terus bekerja kayak gitu. Nah, ini kan solusi dari aku, mengurangi pemakaian gadget di waktu sebelum tidur. Terus ini kan sempat ada solusi juga dari teman-teman kayak merubah jam tidur yang biasanya jam 1 bisa dirubah ke jam 12 secara bertahap kayak gitu kan, karena kita nggak bisa merubahnya secara langsung ataupun berubah secara drastis. Terus juga solusi keduanya kita menghidupkan alarm tadi kan, yang alarmnya harus dirubah ringtone ataupun ada dering alarmnya. Terus kalau kata kamu juga pakai suara orang tua ya mungkin bisa kamu rekam kayak gitu. Nah, jadi dari beberapa solusi itu apakah kamu sanggup atau mungkin ada yang berat mungkin? sepertinya sih sarannya bisa sih Kak, kalau saya lakukan mulai besok saya Sekarang coba Nanti malam. ya nanti malam maksudnya mungkin saya usahakan terlebih dahulu. Oke nih teman-teman, kan Adri udah siap ya, katanya udah mau nerima solusi dari kita. Nah, semisal nih dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu ke depan ternyata dia berhasil gitu, ada reward tertentu nggak nih buat dia? Apa? Dia mau dikasih apa nih? Enggak lah. Karena Kan nggak reward kalau dia berhasil. Kalau Iya, dia berhasil ngasih. kita kasih reward. Kalau semisalnya dia gagal, ada punishment-nya. Saya berharap dia gagal sih. Iya, kok gitu. Hanya biar makan-makan. Iya. Apa ya? Makanya. Rewardnya apa guys? masalah Nah, nggak kita kasih es perlu boba rewardnya Oh, Saya rewardnya beli kita tantangan traktir di street foodnya Adri. Ya. Kita nanti belanja di tempat dia. Ya, ya kita Gitu. kita beli di Nah, situ. kalau misalnya dia gagal, apa nih? Adri traktir punishment? kita. Tapi jangan di tempat dia ya. Ya. Jangan di tempat dia. Geprek Mas Boy nggak apa? Oke, gimana nih? Adri siap atau enggak buat menerima konsekuensi atas keputusan kamu ini? siap Kak, saya coba 100%-nya nih. Yakin nggak nih? Yakin nggak nih? 80%. Jangan, guys. Yakin bisa nggak buat merubah Yakin Kalau aja aku kalau itu. saya mau Harus berusaha. dari niat dulu. niat dalam diri dulu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa. kamu motivasi tiap pagi tuh. Kalau misalkan saya nggak bangun, berarti nanti harus traktir. Aduh, jangan Ya. gitu. Nah, iya. Bisa jadi no. Karena Nah, jadi not. Kamu Kalau gagal aku harus naktir, gagal harus naktir. nah, pasang benar. apa itu pasang apa sih kertas tulisan Tapi Ya, aku walaupun warna-warni. nggak gagal juga tetap traktir kawan gimana? Weh. Kak? Nah, itu kan mungkin beda konteks. Nah, 2 kali lipat. Iya. gini, Oh iya. kita ini kan nggak bakal tahu nih ya, Adri gagal atau enggaknya. Iya, jadi gimana tuh Kak? Nah, jadi gimana menurut Iya. kalian? Kayak mana itu cara? Kan kalian tidak tahu saya bangun jam berapa. Ya dan balik lagi ke tidaknya. kamu lah. Harus ngabarin Jujur, pokoknya, harus ngabarin. Iya, kabarin kita. Ngabarin. Nah, Kalau kamu nggak gimana jujur kalau sama diri sendiri, gimana kalau kita mantau dia? Jadi kan Ngezoom. kita tukar kontak nih ya, punya WA-nya masing-masing. Jadi setiap jam subuh
subuh, Oh, kita dia harus online nih. Kalau misalnya dia nggak online berarti dia nggak bangun. bisa Gimana? kayak gitu. Spam chat deh, biar Bisa. tahu dia bangun Berarti apa datanya dihidupin terus dong. Iyalah. enggak. Ya enggak harus dong, kan kalau subuh diusahakan Oh ya. untuk Kalau nggak Telepon. kamu Kalau itu nggak- ngechat kita. Kalau nggak kita Wih, gue udah bangun kalau nggak nih. kita telepon, kalau Telepon. ditolak berarti dia bangun. ya. Ya. Kalau nggak Terserah sih. Ya, ya, Mau pokoknya ditelepon kalau atau kamu Kalau bangun cuma dirit hubungin kita. berarti lagi ngambek. kalau di Nah, berarti nggak kalau apa. ini juga terus sebelum tidur juga kalian harus ingetin tuh. Misal dia biasanya jam 1 tuh. Jadi setengah 12-nya kalian harus udah berhenti dulu ya main HP-nya. Jadi kalian harus continue juga ngingetin dia biar dia berubah. Ya buat belajar kita juga gitu kan. Saling ingetin. Siap. Oke. Oke. Gimana? Adi siap Siap Kak. dengan segala konsekuensinya? Siap. Oke, yakin bisa? Yakin bisa Yakin. 100%. Salam genre. Oke, tadi kan Adri udah setuju dengan solusi-solusi yang udah kita tawarkan. Jadi sekarang kita anggap permasalahan Adri selesai ya. Oke. Siap, Pak. Untuk selanjutnya kita bisa coba pantau lagi gimana perubahan dia di seminggu dan 2 minggu ke depannya. Kayak gitu. Kita lihat nih, dia benar-benar berubah atau mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kita perbaiki lagi. Jadi untuk permasalahan Adri kita anggap selesai ya hari ini. Clear. Artinya kita bisa menjadwalkan ulang untuk menyelesaikan permasalahan dari teman-teman yang lain. Itu permasalahan kita anggap selesai. Dan tadi kan sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu, dan alangkah baiknya sebelum kita tutup kegiatan ini kita berdoa juga. Siapa yang mau memimpin doa? Adik lagi lah, Kak. Oke, Adik lagi. Tuh. Baiklah, karena kegiatan kita pada hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai, dan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk datang kemari. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.